Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami mau mempresentasikan tentang menganalisa sistem informasi pada perusahaan Gojek. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Gevira Nazla. Nama saya Putri Apria Yulianti. Nama saya Nadira Oksal Andrea. Nama saya Latisha Ramadhana Putri. Nama saya Hadia Zarifa. Oke, terima kasih. Langsung aja kita lanjut. Slide pertama oleh Hadia Zarifa. Oke, yang pertama adalah Gojek. Gojek itu merupakan sebuah aplikasi yang menghubungkan antara pengguna yang ingin menggunakan layanan sepeda motor atau mobil dengan pengemudi yang terdekat, sehingga mereka akan bertemu sesegera mungkin. Aplikasi ini juga akan menghitung harga yang Anda bayarkan berdasarkan jarak antara posisi Anda saat ini dengan tujuan yang Anda masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Aplikasi ini juga sudah tersedia di dalam App Store dan juga Play Store. Gojek sendiri memiliki visi dan misi dan tujuan yang jelas. Visinya sendiri yaitu adalah membantu dan memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, berbelanja harian yang menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang Gojek di Jakarta dan juga Indonesia ke depannya. Untuk misi dari Gojek sendiri, terdapat 4 misi, yaitu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai tata acuan pelaksanaan dalam kepatuhan dan pengelolaan struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat merupakan memberikan layanan prima dan solusi yang tepat bernilai tambah kepada pelanggan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Hadia, bahwa Gojek adalah perusahaan yang melayani layanan ojek di mana saja untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. Gojek bermitra kepada para pengendara berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat, Gojek juga melayani pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Maka dari itu adanya implementasi etika pada PT Gojek yang akan saya jelaskan di sini. Dalam hal ini Gojek Indonesia ternyata telah bekerja sama dengan Brimob atau pihak kepolisian untuk mengamankan operasional para pengemudi Gojek. Jadi bila ada seseorang pengemudi Gojek yang mengalami tindak kekerasan dari oknum ojek pangkalan, maka ia tinggal mengadu lewat smartphone untuk kemudian ditindak oleh pihak Brimob. Pihak Brimob tersebut bahkan turut berkeliling agar semua tindak kekerasan bisa diredam. Ketika Anda memesan Gojek lewat aplikasi mobile, maka nama Anda akan tercantum di smartphone si pengendara Gojek beserta rute pengendara yang Anda inginkan. Selain itu, pengendara Gojek tadi bisa menghubungi nomor telepon Anda untuk mengkonfirmasi titik jemput. Setelah itu, kalau Anda minta diantar ke rumah atau ke kantor, maka secara tidak langsung ia juga akan mengetahui alamat rumah atau alamat kantor Anda. Jadi dalam sekali pergerakan saja, seorang pengendara Gojek sudah bisa mengetahui data-data nama Anda, nomor telepon Anda, dan alamat rumah atau kantor Anda. Hal itu jelas merupakan sebuah pelanggaran privasi yang rentan disalahgunakan dan akibatnya bisa jadi menyeramkan. Gojek merupakan sebuah inovasi teknologi yang telah membawa banyak hal yang baik seperti mempercepat waktu untuk bepergian di dalam kota, serta membuka ribuan lapangan kerja baru. Namun lebih baik lagi kalau inovasi yang mereka lakukan juga disertai dengan pelindungan privasi yang baik kepada para penggunanya. Perusahaan taksi Bluebird merupakan salah satu contoh penyedia layanan yang sangat memperhatikan privasi para pelanggannya. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita diarahkan oleh banyak pengaruh sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial. Kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Sama halnya seperti pelaksanaan teknologi informasi, walaupun berkecimpung di dunia maya, namun perlu mengetahui regulasi yang ada. Oleh karena itu, perlindungan terhadap akses masuk untuk suatu
komputer diperlukan. Untuk menjaga itu semua, diperlukannya sebuah aturan atau undang-undang yang mengatur mengenai itu. Banyak negara maju telah mempunyai masing-masing undang-undang khusus mengenai komputer. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Jika dikaitkan dengan topik 7, dengan pokok pembahasan Customer Relationship Management, yang mempunyai tujuan untuk menjalin suatu hubungan atau relasi yang intim antara perusahaan dengan masing-masing customer-nya, sehingga customer yang bersangkutan menjadi loyal dengan perusahaan terkait. Melalui CRM, Gojek ini menggunakan layanan aplikasi dan website pelanggan yang ada saat ini untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan jasa layanan, memberikan layanan prima sekaligus memperkenalkan tata cara transaksi yang telah dibuat oleh perusahaan. Lalu, kegiatan yang berhubungan dengan CRM pada perusahaan ini adalah dengan menggunakan sistem informasi website yang bisa diakses oleh semua kalangan tanpa batas, mulai dari penyediaan informasi perusahaan, produk, forum diskusi antara pelanggan dengan pihak manajemen, sampai pada proses pemesanan. Nah, dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang e-commerce pada PT Gojek. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu e-commerce. E-commerce merupakan perdagangan elektronik atau e-dagang atau yang bisa disebut dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, website, maupun jaringan komputer lainnya. Nah, e-commerce ini dapat membuat segala menjadi lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce, yaitu yang pertama ada email dan messaging, yang kedua konten manajemen sistem, yang ketiga database, yang keempat akunting dan sistem keuangan, yang kelima informasi pengiriman dan pemesanan, yang keenam online shopping, dan yang terakhir conferencing online banking. Nah, e-commerce pada PT Gojek. Gojek mengembangkan satu jenis e-commerce, yaitu business to customer, yang dilakukan dengan personal online booking. Fitur e-commerce pada PT Gojek sangat lengkap jika dibandingkan dengan fitur e-commerce dari modal transportasi lainnya. Di sini, Gojek menawarkan e-commerce terpadu yang memungkinkan calon penumpang Gojek untuk menggunakan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan, maupun jasa belanja. Fitur Gojek yang menarik adalah penumpang bisa menggunakan kredit Gojek dalam setiap transaksi, jadi lebih praktis. Dan yang tak kalah menarik juga, penumpang bisa memberikan penilaian atau rating dan saran untuk driver Gojeknya itu. Lalu selanjutnya akan dilanjut dengan Nadira Ocel. Pada perusahaan Gojek ini menawarkan beberapa fitur unik yang memudahkan penggunanya. Fitur yang pertama ada GoFood dan GoMart, yang merupakan layanan pesan antar makanan dan belanjaan. Pada layanan ini, nanti pengguna akan memilih makanan atau belanjaan, dan kemudian pesanan tersebut akan diantarkan ke lokasi pelanggan sesuai aplikasi. Kemudian fitur yang kedua ada GoPay, yang merupakan layanan dompet digital. GoPay ini uang elektronik yang bisa dipakai untuk melakukan transaksi, pembayaran, dan keuangan melalui aplikasi Gojek. Contohnya, pembelian kupon atau top-up games. Kemudian fitur yang keempat ada GoPay dan GoGift, yang merupakan layanan donasi digital. Fitur ini memudahkan pengguna untuk donasi secara online. Donasi lewat GoPay ini nanti disalurkan melalui kitabisa.com, ratusan rumah ibadah, dan yayasan. Kemudian fitur yang keempat ada GoGames, GoPlay, dan GoTix, yang merupakan layanan streaming dan hiburan, yang menyediakan video tips dan trik dalam bermain game, menyediakan berbagai film dengan genre yang berbeda-beda, kemudian ada acara konser musik dan seminar. Fitur yang kelima ada GoSend, yang merupakan layanan pengiriman barang.
Fitur ini memudahkan pelanggan untuk menjemput dan mengantarkan barang sesuai dengan alamat yang tertera di aplikasi. Barang yang dikirimkan bisa berupa makanan, baju, obat-obatan, dokumen, buku, dan lain-lain. Kemudian fitur yang keenam ada GoCar, GoRide Instan, yang merupakan layanan antar jemput. Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan on the spot, dan fitur ini juga mengantarkan pelanggan dari tempat penjemputan ke tempat tujuan sesuai dengan alamat yang tertera pada aplikasi. Kemudian fitur yang ketujuh ada Go Greener, yang merupakan layanan peduli lingkungan. Fitur ini mengajak konsumen untuk ikut peduli lingkungan dengan cara untuk tidak menggunakan alat makan plastik sekali pakai dalam pemesanan makanan. Kemudian fitur yang ke-8 ada fitur ganti lokasi GoFood. Fitur ini menjelajah dan mengirimkan berbagai kuliner bahkan dari kota dan negara yang berbeda-beda. Kemudian fitur yang ke-9 ada fitur keamanan dan keselamatan layanan transportasi. Fitur ini merupakan solusi untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelanggan melalui fitur tombol darurat yang membagikan perjalanan dan asuransi bagi penumpang maupun mitra driver. Kemudian fitur yang ke-10 ada fitur menyimpan alamat. Fitur ini bisa menyimpan alamat penjemputan dan tujuan, sehingga pengguna tidak perlu repot-repot lagi mencari alamat ketika ingin memesan. Kemudian fitur yang ke-11 ada fitur penjadwalan GoRide dan GoCar. Pada fitur ini pengguna bisa menjadwalkan pesanan. Contoh, semisal pengguna sudah memiliki acara di hari Sabtu, maka pengguna bisa memesannya dari beberapa hari sebelumnya. Dan kemudian fitur yang ke-12 ada fitur perubahan titik jemput. Jika pengguna telah memesan namun salah alamat, pengguna bisa langsung mengganti lokasi penjemputan meskipun sudah memesan. Dan fitur yang terakhir ada fitur pengakurasian titik driver. Fitur ini akuratkan titik driver dengan lokasi sesungguhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.